Prediksi saya benar soal Jepang ingin menurunkan skuad utama vs Indonesia. Alasannya apa? Jadi, kemarin Jepang kalah vs Australia 1-0 di kandang Australia. Dan dengan hasil itu membuat Jepang tidak puas untuk match terakhir ini. Mereka ingin sekali merebut kemenangan. Jadi hal ini disampaikan langsung oleh pelatih Jepang, yakni Hajime Moriyasu. Beliau menyampaikan bahwasanya laga vs Australia menjadi laga yang sangat trauma buat Jepang. Karena di sepanjang match grup C ini, Jepang baru saja sekali menelan kekalahan di kala melawan Australia. Jadi, Jepang sangat berambisi untuk meraih kemenangan ketika melawan Indonesia. Apalagi notabene-nya nanti mereka sebagai tuan rumah. Timnas Jepang kemarin digadang-gadang akan menurunkan skuad pelapis karena mereka sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Namun dengan hasil kemarin vs Australia membuat Jepang ya tetap lolos, tapi mereka tidak puas. Mereka agak terkucilkan karena notabene-nya tim yang agak rival mereka, yakni Korea Selatan, ini menyapu bersih grup B. Hanya tinggal satu match saja. Dan Jepang sebelumnya sudah kalah. Artinya mereka di sini akan dipastikan bermain habis-habisan. Meskipun sudah dipastikan lolos, mereka tetap ingin membuahkan hasil yang maksimal. Tapi buat Indonesia, ini match yang sangat berarti. Meskipun kita sudah dipastikan lolos ke ronde 4, melawan Jepang adalah match yang penuh dengan atmosfer positif. Ya, jadi jangan memandang VS Jepang merupakan match yang hanya formalitas. Ya, jadi VS Jepang merupakan match yang cukup kita nantikan. Karena di sini kita bisa mengukur di mana letak kekuatan kita. Kita VS tim besar, kita bisa mengukur di mana kelemahan kita sehingga nantinya VS tim besar lagi kita bisa mempersembahkan hasil yang maksimal. Apalagi kita akan masuk ronde 4, di mana ronde 4 akan diisi oleh negara-negara Asia Timur. Dan VS Jepang ini cukup berarti karena apa? Permainan Jepang tidak jauh beda dengan negara-negara dari Asia Timur. Mereka memiliki kecepatan yang Asia Timur juga memilikinya. Oke, build up mereka tidak jauh berbeda. Yang saya lihat memang cukup hampir sama dengan tim-tim Asia Timur. Jadi jangan memandang kalau kita VS Jepang hanya laga untuk melatih skill saja ataupun hanya formalitas, ya mungkin hal itu kita hilangi dulu lah. Kita hilangi dulu, kita VS Jepang untuk mengukur seberapa kekuatan kita VS tim-tim kuat. Kalau bicara menang atau kalah, kita pasti kalah ya. Karena atmosfer dari Jepang, ya baik dari timnya dan kandangnya itu mungkin kita akan kalah. Kemungkinan besar. Tapi di sini kita tidak melihat untuk meraih kemenangan ataupun kekalahan. Yang jelas di sini kita ingin para pemain timnas Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim besar. Ya, jadi bukannya kok ingin meraih kemenangan ataupun apa. Di sini saya pribadi sebagai fans sepak bola Indonesia yang cukup kagum dengan perkembangan timnas Indonesia sekarang ini mengharapkan VS tim besar sekelas Jepang
ini dijadikan sebagai motivasi, ya, bagaimana cara bermainnya Jepang, oh seperti ini, seperti ini. Jadi bisa mengambil pengalaman, bisa mengambil sebuah eh, pelajaran ketika VS tim besar, dan nantinya kita terapkan sendiri kepada timnas kita. Kita ambil titik kelemahan kita. Oh, di sisi ini kita bisa di netralisir. Di sisi ini kita bisa dijebolkan. Nah, nantinya kita bisa memperbaiki di situ. Jadi VS tim besar setelah Jepang bukan hanya kok laga untuk sebagai formalitas saja, namun kita sebagai tim yang pada berkembang, kita harusnya bisa mengambil sebuah pelajaran penting VS tim besar. Apalagi notabene kita lolos ke ronde 4, di mana ronde 4 pastinya kita akan bertemu dengan tim-tim yang mungkin setara di grup C ini, mungkin setara di kualifikasi World Cup ini, tapi mereka cenderung lebih di atas kita. Contohnya Irak. Nah, mereka sama kok. Kalau misalkan lolos ke ronde 4, mereka bisa dipastikan sama dengan kita, timnas Indonesia. Ya, ini bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Sama kok. Tapi notabene-nya permainan dia lebih diunggulkan dari kita. Karena apa? Dari ranking FIFA sendiri kita di bawah mereka. Ada sekelas Palestine ya, mungkin digadang-gadang dia lebih setara dengan kita. Tapi perlu diingat bahwasanya Palestine merupakan negara yang rankingnya lebih di atas kita. Jadinya mereka lebih berpengalaman. Seperti itu. Bukannya kok kita menganggap timnas Indonesia ini kalah kok dari skillnya dari Palestina. Tidak. Kita mungkin sama. Sama kok kita. Tapi yang membedakan apa? Pengalaman. Mungkin dari pengalaman. Makanya kita VS tim besar sekelas Jepang. Kita anggap sebagai laga yang krusial. Laga penting. Meskipun tidak berdampak kepada posisi kita di grup C ini. Setidaknya melawan Jepang bisa dijadikan acuan untuk kita bisa laju di ronde keempat. Jadi melawan klub besar merupakan laga yang cukup penting buat timnas Indonesia yang saat ini masih berkembang. Dan semoga saja VS Jepang nantinya kita bisa meraih hasil yang maksimal dan bisa memetik pelajaran yang penting dan bisa kita bawa ke ronde 4 dan seterusnya laga Indonesia yang krusial lainnya. Bismillah, kita lebih baik lagi dari kemarin. Oke, segitu aja video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar bawah. Oke, see you next time and bye. Salam olahraga, salam satu nyali, one